Cek. Halo sobat nih. Kita gas lagi dah lah profil. Dan seperti biasa, yang mau ngasih gua kopi bisa banget lah baca di deskripsi. Yuk langsung aja kita gaskan. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Lalu Shaggy yang ingin menggunakan kekuatan dewa dengan konsekuensi harus menggunakan koin kebangkitan, kini dia pun dihentikan oleh si tante. Karena kini si tante dia akan turun tangan membantu Shaggy. Namun melihat si tante yang muncul, awalnya dikira oleh Raja Iblis ini si tante akan ada di pihak dari dirinya karena tekanan dewa yang dilepaskan oleh Shaggy tiba-tiba saja menghilang. Tapi nyatanya tidak, si tante ada di tempat ini untuk membantu Shaggy melenyapkan para iblis. Dan benar saja, kini si tante dia pun mulai melepaskan domain miliknya. Walaupun dia hanya sisa-sisa jiwa, tapi dia dapat melepaskan domain yang mendominasi. Domain yang dapat langsung melahap domain milik Raja Iblis, dan yang tentunya hal itu sungguh mengejutkan bagi dirinya. Begitu juga dengan Shaggy. Dia pun bingung bagaimana bisa domain ini digunakan seperti itu. Melepaskan domain untuk dapat melahap domain. Baru tahu nih pikir dari Shaggy. Namun apa yang diucapkan oleh Shaggy dibantah oleh si tante. Dia pun mengatakan dia tidak melahap domain milik lawannya, cuman menutupinya saja. Dan hal ini juga dapat dilakukan karena dirinya dan juga lawannya berasal dari satu garis keturunan yang sama, dengan domain yang mirip dan juga kekuatan yang jauh lebih kuat dari apa yang dimiliki oleh lawannya. Yang membuat Shaggy dia pun paham kalau ternyata ada beberapa syarat tertentu untuk dapat melakukan hal seperti ini. Sedangkan untuk Raja Iblis dan dia pun bertanya-tanya, ada apa? Bukankah leluhurnya datang untuk dapat membantu dirinya, tapi kenapa jadi begini? Namun hal itu pun langsung dibantah oleh si tante. Ya datang bukan untuk membantu Raja Iblis, dan dia juga menolak disebut sebagai leluhur dari Raja Iblis ini karena aku tidak memiliki garis keturunan yang melakukan hal iblis seperti ini, ucap dari si tante. Dia juga mengatakan kalau dirinya telah gugur di 10.000 tahun yang lalu dan aku tidak tahu kalau keturunanku yang mana yang menjalin kontrak dengan para beast. Namun tujuan utama menjalin kontrak dengan para beast adalah menyelamatkan dunia Tian Xuan, bukan malah menjadi sosok penghancur. Yang membuatnya pun berujar, pasti keturunanku yang itu dia pasti benar-benar menyesal melahirkan keturunan iblis seperti Raja Iblis. Dan harusnya dari awal garis keturunan itu memang diputuskan saja daripada harus melahirkan Raja Iblis, ucap dari si tante yang benar-benar pedas nyeletik, yang membuat Shaggy dia pun gak habis pikir kalau si tante ternyata mulutnya pedas juga. Padahal sebelumnya dia kalem banget lah, pikir dari Shaggy. Sedangkan untuk Raja Iblis ini, ketika dia mendengar itu semua, membuatnya pun benar-benar kesal dan tidak terima. Dan karena dia menyadari kalau sosok leluhur yang datang untuk membantu dirinya ternyata tidak, maka dia tidak punya pilihan lain selain melawan leluhurnya sendiri, yang membuatnya kini melepaskan teknik tinta miliknya untuk dapat berencana melenyapkan Shaggy bersama dengan leluhurnya. Sedangkan di bawah sana saat ini garis iblis ini dia pun merasakan tekanan kuat yang ada di atas sana, dan dia pun bertanya-tanya apakah masternya dan juga Shaggy masih ribut di atas sana, dan apa yang terjadi di atas sana, ucap dari garis ini. Dan dia juga dapat merasakan domain yang dimiliki oleh masternya perlahan-lahan juga mulai menghilang dan digantikan dengan domain yang jauh lebih kuat. Dan dia juga menebak-nebak apa yang sebenarnya terjadi, dan harusnya Shaggy dia sudah hampir gugur, tapi kenapa tiba-tiba saja dia kembali mendapatkan kekuatan barunya, pikir dari garis ini. Namun ketika dia memikirkannya ulang, barulah membuatnya pun sadar, ya ngapain juga dia mikirin hal seperti ini, karena ini adalah sebuah bantuan yang memang dia butuhkan. Karena ketika Shaggy dia berhasil melemahkan masternya, maka dialah yang akan mengambil serangan terakhir dan juga melahap Shaggy pada akhirnya, ucap dari gadis ini yang memang dari awal punya niat jahat. Waduh. Sedangkan di sudut lainnya, saat ini si tante jual beli serangan di Raja Iblis ini. Di sini dengan kemampuan yang dimiliki oleh Raja Iblis ini dan juga item pusaka yang ada bersama dengan dirinya, benar-benar dapat memberikan sebuah tekanan yang cukup kuat hingga membuat si tante juga kewalahan. Karena memang saat ini si tante dia adalah jiwa-jiwa yang tersisa dari 10.000 tahun yang lalu. Jika tidak, kau bukanlah tandinganku dan kau tidak akan mungkin layak untuk menjadi lawanku. Aku tidak peduli dikalahkan, hanya saja kalau aku tidak boleh berakhir seperti ini. Mana bisa aku dipermalukan oleh bocah kecil ini di depan suamiku, ucap dari si tante ini sembari melirik ke arah Shaggy. Tapi untuk Shaggy lah nggak tahu di mana, udah hilang. Karena memang saat ini untuk Shaggy sendiri tiba-tiba saja dia pun muncul tepat di belakang dari Raja Iblis itu, yang membuat Raja Iblis ini yang merasakan kedatangan Shaggy dia pun kaget dong. Dia tidak berpikir sejak kapan Shaggy ada di sana.
Dia pasti ingin menyergapku. Tidak, ucap dari Raja Iblis yang mulai panik. Dia tahu kalau saat ini kondisinya tidak prima dan juga terluka. Dan jika dia disergap, maka hasilnya akan sangat berbahaya untuk dirinya. Dan dia tidak punya cara lain selain harus melakukan beberapa trik. Dan dia juga tahu kalau para kultivator iblis tidak memiliki moral, tapi berbeda dengan mereka para kultivator pedang. Mereka adalah orang-orang terhormat dan juga bermoral. Di sini Raja Iblis dan dia pun meminta kepada Shaggy untuk dapat melawannya secara terhormat. Setelah dia menyingkirkan roh gentayangan ini, maka dia akan melawan Shaggy 1 lawan 1. Lantas bagaimana? Ucap dari Raja Iblis itu yang membuat Shaggy tidak sambut dari dirinya, yang membuat Raja Iblis ini dia pun panik dong. Dia mengatakan bagaimana mungkin sebagai seorang master sekte mau melakukan hal hina seperti itu, melakukan sebuah penyergapan dari belakang. Ini memalukan, ucap dari Raja Iblis ini yang mulai panik. Dia sangat panik dan takut kalau Shaggy menyerangnya maka dia akan langsung tamat. Dan untuk Shaggy, dia tidak peduli dengan itu semua dan dia tidak peduli dengan trik-trik kecil yang coba dilakukan oleh Raja Iblis ini. Kau ingin berbicara soal moral dengan diriku? Tapi maaf, batasan moralitasku sangat fleksibel, ucap dari Shaggy yang kini dapat melepaskan tekanan kuat miliknya. Dan dalam sekejap, cas! Raja Iblis itu dapat terbalik dan jiwanya langsung gentayangan mencoba untuk dapat melarikan diri. Namun ketika dia mencoba untuk dapat melarikan diri, ditangkap dong sama Shaggy. Enak aja, mau kabur kemana kau? Ucap dari dirinya. Bahkan saat ini Shaggy dia pun juga berniat untuk dapat menyerahkan jiwa ini kepada Hating. Dengan begitu Hating dia akan menjadi jauh lebih kuat. Wow, Hating, aku telah membawakanmu roh jihad, ribuan roh jihad, dan kali ini aku juga akan memberikan kau 1 jenderal roh. Waduh, ucap dari Shaggy. Dan sekarang untuk harta karun yang lainnya, di sini Shaggy dia pun memutuskan untuk dapat menyimpannya dulu. Dan setelah melakukan aksinya, di sini si tante dia pun langsung menghampiri Shaggy. Dia pun benar-benar berterima kasih dengan caranya sendiri karena telah membantu Shaggy. Dan untuk Shaggy, dia pun kaget dong karena tiba-tiba aja dia dikokop. Waduh. Namun beruntung harimau tua dia pun datang. Jika tidak, habislah sudah. Di sini harimau tua dia pun mengatakan kalau masalah belum selesai, masih ada musuh yang belum dibereskan di bawah sana. Dan hal itu pun dibenarkan oleh Shaggy. Apalagi sosok yang ada di bawah sana adalah kultivator iblis yang memiliki kontrak dengan bis rank 8 dan tentunya akan sangat berbahaya. Belum lagi tidak menutup kemungkinan kalau masih ada Raja Iblis yang lainnya yang memantau mereka dari kejauhan. Dan jika itu benar, tentunya ini akan sangat amat jauh merepotkan. Sedangkan untuk harimau tua, dia juga mengatakan di saat Shaggy sedang menghadapi Raja Iblis dan dirinya telah memantau apa yang ada di bawah sana. Dia mengatakan kalau iblis yang ada di bawah sana dia telah menjalin kontrak jiwa dengan bis rank 8 itu, yang artinya mereka berbagi kehidupan. Kontrak mereka tidak akan putus kecuali salah satu dari mereka ada yang meninggal. Yang membuat Shaggy dia pun bertanya, lantas jadi maksudnya pi? Maksudnya wanita itu dia akan menjadi sangat amat kuat, bahkan dia jauh lebih kuat dari apa yang sebelumnya kau hadapi. Yang tentunya Shaggy dia harus lebih waspada jika dia menghadapi wanita itu. Ucap dari harimau tua yang membuat Shaggy tentunya dia pun mengucapkan terima kasihnya kepada harimau tua yang telah memberikan sebuah peringatan kepada dirinya dan juga mendapatkan bajingan seperti itu. Membuat Shaggy dia pun benar-benar merasa beruntung memiliki 2 roh tua yang menempel bersama dengan dirinya, sebuah berkah yang ditemukan secara gratis. Wah, luar biasa, pikir dari Shaggy. Di sini Shaggy dia juga berpikir bagaimana jika nantinya roh-roh gentayangan ini bertemu dengan Ao. Apakah mereka saling kenalkah? Karena di sini Shaggy dia pun berpikir kalau Ao juga berasal dari zaman kuno di 10.000 tahun yang lalu. Dan karena Shaggy akan kembali menghadapi sosok wanita iblis yang ada di bawah sana, di sini si tante dia pun kembali menawarkan bantuannya. Namun untuk Shaggy dia pun menolaknya karena menurut Shaggy si tante ini nggak boleh muncul terus-terusan. Shaggy dia hanya akan mengeluarkan si tante ini jika memang dibutuhkan. Dan kau harus tetap menjadi kartu trafku. Aku nggak bisa mengeluarkan kau terus-terusan dong. Lagi pula senior, kau butuh istirahat dan tidak boleh terus-terusan mengeluarkan kekuatanmu. Takutnya nanti energimu pun habis dan kau akan menghilang. Dan senior, tolong beristirahatlah. Wujud dari Shaggy yang membuat si tante ini dia pun paham. Dia pun kesam-sam dan juga luluh dan mengerti apa yang dimaksud oleh Shaggy yang menggunakan kata-kata lembutnya yang membuat si tante pada akhirnya dia pun menjadi jadi. Dan setelah si tante masuk, di sini Shaggy dia pun bertanya kepada harimau tua, apakah harimau tua tidak mau kembali juga?
tidak sambut dari harimau tua. Dan dia tidak terima ada sosok Beast yang telah mengacak-ngacak tempat masternya ini, karena ini adalah tempat di mana kediaman masternya tinggal selama 10.000 tahun terakhir. Dan tentunya jika masternya masih ada di tempat ini, pasti dia akan sangat amat marah ketika tempat tinggalnya dihancurkan seperti itu. Di sini harimau tua sebenarnya dari tadi dia ingin sekali ikut campur, cuman dia harus menunggu respon dari Lee Shaggy, dan dia juga meminta kepada Lee Shaggy untuk tidak memaksanya kembali dulu. Yang membuat Lee Shaggy dia pun tahu kalau sepertinya harimau tua ini sepertinya memang ingin melawan juga, ikut-ikutan. Dan benar saja, setelah si tante masuk, kini domain yang ada di tempat ini perlahan-lahan juga mulai menghilang. Dan di sini wanita ini yang ada di bawah sana, dia pun mengucapkan selamat kepada Lee Shaggy yang telah berhasil menyingkirkan masternya. Dan dia juga meminta kepada Lee Shaggy untuk menyerahkan semua harta pusaka yang telah ditinggalkan oleh masternya. Namun untuk Lee Shaggy tentunya nggak mau dong. Enak aja menyerahkan begitu saja. Dia mengabaikannya dan mengalihkannya dengan kata-kata lainnya yang membuat wanita ini jauh kesal. Dan dia pun mencoba untuk dapat menawarkan bantuan kepada Lee Shaggy, karena dia tahu Lee Shaggy pasti sudah lelah dan juga terluka ketika menghadapi masternya. Jadi dia dapat merawat Lee Shaggy selama Lee Shaggy mau menyerahkan semua peninggalan dari masternya. Tapi untuk Lee Shaggy, tentunya tidak. Kagak mau, enak aja. Lee Shaggy beralasan kalau dirinya telah memiliki rencananya sendiri terhadap benda-benda itu yang membuat gas ini tentunya dia kesal dan dia akan melahap Lee Shaggy jika Lee Shaggy memang tidak mau menyerahkan harta pusaka itu. Dan untuk Lee Shaggy, tentunya dia nggak peduli. Dan di sini Lee Shaggy dia juga mendapatkan sebuah notifikasi sistem kalau misinya untuk mengalahkan salah satu Raja Iblis telah selesai dan dia akan mendapatkan hadiahnya. Dan untuk Lee Shaggy, hadiahnya nanti dulu, karena dia masih harus menghadapi sosok wanita yang ada di depannya ini. Di sini Lee Shaggy dia pun mengatakan kalau iblis tetaplah iblis, serakah dan juga pengkhianat, dan kalian ini adalah kebiasaan dari kalian, ucap dari dirinya. Dan hal itu pun juga tidak dibantah oleh Raja Iblis ini, ataupun wanita inilah. Nah, dia udah setara dengan Raja Iblis juga. Dan dia dengan bantuan dari Beast Rank 8, dia pun yakin kalau Lee Shaggy akan tamat. Apalagi dia juga berniat untuk dapat menyerahkan tubuh fisik Lee Shaggy kepada makhluk itu, yang tentunya membuat makhluk ini dia pun sangat senang, karena sosok tubuh yang akan dia tempati adalah sosok yang sangat luar biasa. Dan dia juga mengatakan kalau tubuh itu tidak boleh sampai terluka, ucap dari iblis itu. Tapi ketika iblis itu akan turun tangan, di sini harimau tua dia pun muncul dan dia meminta kepada Lee Shaggy untuk dirinya yang maju menghadapi makhluk itu. Dan dia juga mengatakan, dengan kemampuan yang aku miliki, aku dapat menghancurkannya hanya dalam satu gerakan, ucap dari harimau tua ketika dia masih hidup tentunya. Namun melihat roh dari harimau tua muncul, membuat Beast Rank 8 dia pun kesal. Bagaimana mungkin ada roh gentayangan yang berani-beraninya menantang dirinya. Tapi dengan tekanan kuat yang dilepaskan oleh harimau tua, membuat Raja Iblis ini dia pun sedikit ketekan. Apalagi harimau tua dia juga mengatakan kalau aku masih hidup, satu pukulan saja cukup untuk dapat menghancurkanmu, ucap dari harimau tua itu, yang kini dia menyerang Beast Rank 8 itu. Walaupun memang cuma mengganggu doang, membuat Lee Shaggy ya setidaknya nggak apa-apa lah, setidaknya harimau tua dapat mengganggu pergerakan dari Beast itu. Dan benar saja, kini Beast itu dia pun terpancing dengan harimau tua, yang membuat dirinya akan fokus menghadapi harimau tua dulu yang meninggalkan tuannya, meninggalkan wanita ini, yang tentunya membuat wanita ini dia pun kesal ketika Beast Rank 8 yang malah sibuk mengurusin roh gentayangan. Dan karena memang nggak punya pilihan lain, guys ini dia pun akan menghadapi Lee Shaggy, dan dia juga yakin dengan kemampuan yang dia miliki dia dapat mengalahkan Lee Shaggy, mengingat mereka ada di tingkatan yang sama. Dan karena dia adalah seorang kultivator iblis, dia pun yakin walaupun mereka ada di tingkatan yang sama, dia jauh lebih kuat daripada kultivator biasa. Namun untuk Lee Shaggy, dia pun gak peduli dengan itu semua. Dan dia juga mengatakan kalau kita ada tingkatan yang sama, maka satu-satunya cara adalah melakukan sebuah penerobosan, ucap dari dirinya, yang membuat guys ini dia pun tertawa. Bagaimana mungkin Lee Shaggy dia ingin melakukan sebuah penerobosan di tengah-tengah pertempuran? Tidak mungkin. Dan dia juga mengatakan kalau untuk dapat menembus rank 7 itu bukanlah sesuatu yang mudah, walaupun mereka telah ada di puncak rank 6. Tapi untuk menembus itu adalah sesuatu yang berbeda. Tapi untuk Lee Shaggy nantang ini bocah. Dan untuk Lee Shaggy dia pun menggunakan hadiah yang diberikan oleh sistem untuk melakukan sebuah penerobosan. Dan benar, kini Lee Shaggy tiba-tiba aja dia pun melakukan sebuah penerobosan yang membuat kini tubuhnya pun meletupkan energi yang sangat-sangat kuat, yang tentunya mengejutkan bagi gadis ini. Bagaimana mungkin Lee Shaggy dia melakukan penerobosan begitu saja, dan dalam satu gerakan aja Shaggy dapat mengalahkan gadis itu. Karena memang ketika mereka telah mencapai rank 7, kekuatan mereka meningkat hingga 50%, yang membuat Lee Shaggy
easy. Waduh. Dan itu aja untuk part kali ini untuk Shaggy, dan sampai jumpa di part lanjutannya. Kurang dan lebih tolong dimaklumkan saja ya cuy. Dan gue nih take voice-nya pagi-pagi banget, soalnya gue takut kalau agak siang nanti kejebak demo. Waduh. Dan itu aja untuk part kali ini. Sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you.